Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum Bapak Ibu Saudara menikmati renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami dengan seluruh sidang jemaat-Mu, kami akan menikmati firman-Mu. Biar renungan malam hari ini memberkati kami semuanya dan membawa setiap kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi yang mungkin tampaknya lucu kalau kita mendengarkan, tapi ini menjadi pembelajaran yang penting bagi kita. Ada sebuah jam dinding, pada awalnya dia tampak bisa berfungsi dengan sangat normal gitu ya. Tapi kemudian dia menjadi sakit dan tidak berfungsi. Apa yang menyebabkannya? Dia berpikir bahwa sekian waktu dia terus berdetik. 1 menit dia harus berdetik 60 kali. Kalau 1 jam, dia harus berdetik 3.600 kali. Dan dia terus membayangkan dengan waktu yang lebih lama, dan sampai akhirnya dia berpikir bahwa 1 tahun saja dia harus berdetik sebanyak 31.536.000 kali. Nah, dengan memikirkan hal itu, maka dia menjadi sakit, dia menjadi stres gitu ya. Betapa banyaknya dia harus berdetik. Sampai akhirnya pemilik dari jam dinding ini membawanya ke dokter. Kemudian dokter mengatakan, "Apa yang terjadi dengan dirimu?" Dia berkata bahwa aku bingung memikirkan begitu banyaknya aku berdetik di dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, apalagi dalam 1 tahun. Rasanya aku nggak sanggup untuk berdetik sebanyak itu. Kemudian dokter ini bertanya, tetapi dalam 1 detik kamu berapa kali berdetik? Dia berkata, hanya 1 kali. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan jam dinding ini sebetulnya juga sering terjadi pada diri kita. Ya, ada begitu banyak hal yang seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir, memikirkan hal-hal yang jauh di depan. Sementara kita tidak memikirkan bahwa setiap hari itu bisa kita lalui bersama-sama dengan Dia. Kita lebih suka tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran untuk memikirkan hari esok, untuk memikirkan segala sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan kita, daripada kita mempercayai diri kita, mempercayakan diri kita kepada Bapa di surga. Kita memikirkan begitu banyak penghalang-penghalang di depan kita. Ketakutan-ketakutan yang sering kali mendominasi pikiran kita. Tapi sesungguhnya ketika kita sampai di sana, ternyata Allah telah lebih dulu bertindak dengan memindahkan penghalang tersebut. Kita mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi. Dan memang benar, ketika ternyata kesulitan itu benar-benar terjadi, ternyata kasih karunia Allah sudah menguatkan kita sehingga kita mampu menanggungnya. Dan sesungguhnya sama seperti jam dinding tadi, ada begitu banyak kekhawatiran yang seringkali membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi takut. Tapi alangkah lebih baiknya jikalau sekarang kita berpikir bahwa jikalau tiap hari bisa kita lalui, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa Dia tidak menginginkan kita untuk khawatir? Karena kekhawatiran itu membuat kita tidak mempercayai Allah kita. Dan
tidak mempercayai kuasa-Nya yang sanggup bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang seringkali tanpa kita sadari adalah kekhawatiran itu menghabiskan energi kita. Kita bisa sakit, kita bisa stres, dan gangguan emosional yang lain yang tentu saja sangat merugikan kita. Itu sebabnya dia tahu apa yang terbaik dan paling aman di dalam kehidupan kita. Amsal 12 ayat 25 mengatakan demikian. Di dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan rasa khawatir itu mematahkan semangat. Rasa khawatir itu mematahkan semangat. Jadi kalau kita kehilangan semuanya karena kekhawatiran, mengapa kita lebih suka tinggal dalam kekhawatiran? Maka sekarang bagian kita adalah, mari kita lebih suka untuk mempercayakan diri kita kepada Dia daripada kita tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Allah, maka Ia akan memelihara engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat belajar mempercayai Dia dalam segala hal, mempercayai Dia dalam segala hal, dan belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, maka tiap-tiap hari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan terus hidup di dalam kemenangan setiap hari. Ya, jikalau Bapak, Ibu, Saudara ingin tetap sehat, kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera, serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, ketakutan kita kepada Dia. Jangan sesuatu yang belum terjadi itu mendominasi pikiran kita, membuat kita tidak bisa mempercayai Dia. Tapi sekarang belajarlah, apapun yang saat ini menjadi ketakutan Bapak Ibu, kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, tentang apapun juga belajarlah untuk mempercayai Dia. Kuasanya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan risaukan dengan penghalang-penghalang yang mungkin saja ada di depan kita yang kita takutkan. Dia ada di sana untuk memindahkan semuanya. Jangan mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang mungkin memang benar-benar akan terjadi. Karena kita tahu Allah di sana untuk menguatkan kita dan menolong kita untuk mampu menanggungnya. Jadi jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan damai sejahtera di dalam Dia. Percayalah kepada Dia. Dia sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian berkat kemurahan-Mu, kemudian kita berdoa dan sekaligus kita akan menaikkan doa sepakat kita untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami bahwa sesungguhnya yang Kau inginkan dari kehidupan kami adalah belajar untuk mempercayai Engkau. Kadang kami terlalu diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang sesuatu yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Tapi kami tahu bahwa ketika semua yang kami takutkan dan khawatirkan tentang apapun juga, tentang segala sesuatu, tentang kesulitan-kesulitan, tentang penghalang-penghalang yang mungkin menghalangi jalan kami tahu Engkau ada di sana untuk menyelesaikan semuanya, untuk memindahkan penghalang-penghalang kami. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi setiap kesulitan. Biarlah kami sekarang tiap-tiap hari belajar untuk mempercayai Engkau, dan kuasa-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau kami dapat melalui setiap hari, itu juga karena kemurahan-Mu, karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sekarang kami bersatu hati dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami naikkan doa sepakat kami di hadapan Engkau untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya semuanya di dalam rencana dan kehendak-Mu yang ajaib. Semua menjadi bagian dari rencana-Mu yang baik dan sangat sempurna. Itu sebabnya meskipun kami tahu bukan ini yang kami inginkan, tapi karena ini Engkau izinkan terjadi, maka kami belajar untuk mempercayai Engkau bahwa saat ini Engkau sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan melalui pandemi ini, kami tahu setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu akan belajar untuk semakin percaya kepadamu, untuk kami semakin mengandalkan Engkau. Bahkan ada berkat-berkat luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami terus bersyukur kepadamu untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT RW. Kami bersyukur untuk semua tenaga medis di Indonesia. Kami bersyukur untuk semua peralatan medis, untuk semua rumah sakit, untuk semua obat-obatan yang saat ini sedang diupayakan, sedang dengan sekuat tenaga menyelesaikan masalah pandemi ini. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk semua pasien yang ada di seluruh Indonesia, baik yang berstatus OTG, ODP, PDP, bahkan yang positif. Mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah-rumah karantina, atau di rumah sakit. Kami sangat percaya Engkau melawat mereka, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Bahkan kami di tengah-tengah kasus yang saat ini masih tinggi, kami tetap percaya kepadamu. Engkau sedang bekerja di tengah kami saat ini. Kami bersyukur untuk tingkat kesembuhan yang terus meningkat dari sehari ke sehari. Kami juga bersyukur untuk uji klinis bagi
untuk vaksin COVID ini kami percaya Engkau akan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya melalui peristiwa ini ada banyak perkara-perkara besar yang Kau kerjakan, bahkan kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota yang kami cintai ini. Engkau memberkati kota ini, Engkau memberkati Kecamatan Mojagung dan Kabupaten Jombang. Kuasa-Mu juga dinyatakan di tengah-tengah kota yang kami cintai. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan secara khusus untuk GBIS di seluruh Indonesia. Tuhan juga berkati. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GBIS Mojagung ini. Engkau juga memberkati mereka. Terlebih berkati dengan hati yang mengasihi Engkau, yang terus bertumbuh di dalam Engkau, yang terus belajar menaruh percaya dan iman hanya kepadamu. Dari di tengah pandemi ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin bertumbuh di dalam percaya kami kepadamu dan iman kami kepadamu. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu, kami semuanya diberkati malam hari ini. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan darah-Mu yang ajaib bagi kami semuanya yang percaya dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.